Halo, selamat datang di Bicara Bandar episode 10. Seperti biasa bersama saya Arga dari Creative Trader di sini. Hari ini seperti minggu-minggu sebelumnya kita akan membahas mengenai IHSG, pergerakan bandar di bursa kita dan hal-hal yang yang menarik kita pelajari sepanjang minggu lalu dan juga apa yang bisa kita ambil dari pelajaran minggu lalu buat market minggu depan. Seperti itu. Podcast minggu ini harusnya pendek aja karena ada beberapa alasan. Pertama, memang karena weekend ini kami sedang ada workshop foreign flow online, jadi hari Sabtu dan Minggu ini sepanjang hari kami cukup disibukkan dengan pelaksanaan workshop online itu sebabnya podcast Bicara Bandar ini juga biasanya rilis hari Sabtu, sekarang rilis hari Minggu. Nanti sesi tanya jawabnya akan saya rilis nanti hari Senin sore setelah market tutup. Jadi silahkan kalau yang masih mau punya pertanyaan, komentar, diberikan di kolom komentar. Nanti saya akan jawab untuk hari Senin sore. Seperti itu juga kemarin saya membuat podcast, juga membuat materi yang menurut saya cukup berat, tapi bagi yang suka belajar, bagi yang pengen mengerti how the market works, dan juga tentunya pertanyaan terbesar yang dimiliki setiap trader retail sekarang, apakah kenaikan saat ini adalah jebakan atau bukan? Silahkan belajar dari podcast itu di mana saya menjelaskan filosofi pemahaman baru yang saya dapatkan tentang filosofi petani yang membakar lahannya. Ada nanti di link description juga ada videonya, tentu Anda bisa masuk channel kami pun ada videonya tentang jebakan tersebut. Saya highly recommended menonton itu, seperti itu. Oke, langsung aja membahas mengenai IHSG. Podcast minggu kemarin itu kami beri judul Bicara Bandar episode 9 itu ekonomi hancur, bursa saham semakin berkibar. Dalam podcast itu saya menjelaskan cukup panjang tentang sudah diputuskannya hubungan antara ekonomi dengan bursa saham. Kondisi real, kondisi perusahaan, krisis dan lain-lain yang sedang terjadi sekarang yang nggak bisa dipungkiri dengan bursa saham, which is yang beda pengelolanya. Jadi nggak harus kayak ada dua hal yang beda yang mengelola, nggak harus selalu berjalan bersamaan. Mungkin dulu pernah berjalan bersamaan, sekarang sudah berpisah. Karena itu yang saya jelaskan juga dalam video yang saya rekomendasikan tadi kayak gitu. Jadi meskipun ekonomi hancur, saya jelaskan, meskipun ya kita tahu krisis ekonomi masih terus berlangsung, wacana pembukaan PSBB nggak menyelesaikan kondisi ekonomi sekarang, tapi itu yang terjadi bahwa itu tetap membuat bursa saham semakin berkibar. Itu juga yang kita lihat selama 3 minggu terakhir, ketika asing mutusin untuk masuk lagi ke bursa kita, IHSG naik lagi, as simple as that. Kayak gitu, karena bukan kita yang mutusin, bukan ekonomi yang mutusin. Itu yang mutusin naik turunnya IHSG ya investor asing yang punya duit, yang naikin, yang nurunin, mereka yang mutusin. Seperti itu. Di situ banyak yang memprotes, banyak yang nggak terima, dibilang bandar bisa memutuskan kondisi fundamental dan ini. Cuman saya cuma bilang, kalau Anda mau trading dalam kondisi saat ini, lebih baik Anda lupakan itu semua. Fokuslah trading tanpa mempedulikan krisis COVID yang belum tentu kapan akhirnya, ekonomi, gimana bangkit atau enggak, resesi, lupakanlah itu semua kalau Anda mau trading. Kalau Anda mau invest, kalau Anda mau trading based on pakem-pakem masa lalu, silahkanlah keluar dari market, tunggu semua pulih, tunggu vaksin ditemukan, masuk lagi. Dimana masa depan sudah jelas lagi, seperti dulu sebelum masa COVID, itu yang saya jelaskan. Jadi itulah, dan sampai sekarang apa yang kami katakan sejak 2 bulan lalu di podcast mingguan ini masih terlaksana. Di mana bandar terus memutuskan hubungan antara harga saham dengan apa yang terjadi di perusahaan. Kayak gitu. Even perusahaannya krisis, harga sahamnya boleh terbang karena dua yang mengelola, manajemen dan bandar saham. Itu dua orang yang nggak harus saling berhubungan atau nggak harus berkaitan. Seperti itu. Tapi minggu lalu kami juga memprediksi
IHSG akan turun. Kami memprediksi ada koreksi setelah 2 minggu naik. Kami memprediksi IHSG akan turun, ternyata prediksi kami itu salah. Salah satu alasan kami memprediksi IHSG turun minggu lalu, karena kami melihat bahwa investor asing pembeliannya terfokus di BBRI. Investor asing pembeliannya terfokus di BBRI, jadi kami anggap itu nggak terlalu sehat. Bahkan inflow di BBRI itu lebih besar daripada inflow di IHSG keseluruhan. Kami memprediksi inflow di BBRI minggu ini akan berkurang. Itu terlaksana, memang minggu ini kita lihat inflow di BBRI berkurang, tapi ternyata karena asing mau bebas gitu kan, yang saya katakan, asing mutusin untuk beli BBCA. BBCA dibeli, inflow BBCA minggu ini besar-besaran. Seperti itu, jadi seperti biasa, seperti yang saya katakan, karena asing yang mutusin IHSG mau kemana, apapun yang saya prediksi, apapun yang saya ramalkan, asing yang memutuskan. Dan inflow-nya asing masuk BBCA, naiklah IHSG. Sesimpel itu kok gitu market. Kita bisa nebak-nebak, kita bisa berkomentar, tapi asing yang memutuskan. Seperti itu. Jadi untuk IHSG sendiri, karena inflow itu membuat IHSG bergerak naik. Syukurnya inflow minggu ini, itu kalau kita lihat minggu ini ada 4 hari perdagangan, inflow minggu ini, investor asing minggu ini masuk sebesar 3 triliun. Jadi udah 3 triliun lagi uang asing yang dimasukkan ke bursa kita, lokal terus melakukan aksi cut loss, aksi jual, sehingga barangnya ditampung asing lagi. Seperti udah 3 triliun, itu angka yang cukup besar. Tentunya, dan itu jauh lebih besar dari inflow di BBCA misalnya. BBCA 4 hari terakhir, inflow-nya 1,7 triliun. Berarti ada 1,3 triliun lagi masuk di saham-saham lainnya sepanjang minggu ini. Ini kondisi yang baik tentunya bagi kita yang nggak berharap IHSG jatuh lagi, berharap kondisi ini masih terus berlangsung, bandar terus memutuskan hubungan karena antara kondisi real dengan saham, karena kita nggak tahu nih krisis ekonomi sampai kapan. Kita nggak tahu nih PSBB akan works atau enggak. Kita nggak tahu nih ada gelombang kedua di Amerika kah, di negara-negara Eropa karena gelombang demonstrasi yang tentunya menggagalkan social distancing, bakal ada lockdown lagi, kita nggak tahu karena virus kita nggak bisa ketahui. Kayak gitu, nggak ada yang kami bisa fokus membaca pergerakan bandar, tapi kami nggak bisa membaca pergerakan virus kan. Kayak gitu. Jadi kita nggak tahu, ketidakpastian masih sangat besar, tapi tentunya yang kita harapkan sekarang ya bandar terus putusin aja, nggak usah nyambung-nyambung dulu. Nanti kalau udah baik semua, vaksin udah ketemu atau virusnya udah mati dengan sendiri, ya barulah mau disambungin lagi silahkan, nggak apa-apa. Itu udah murni keputusan bandar. Seperti itu. Jadi harapan kita sekarang udah ada 2 fondasi di IHSG, ada BBCA dan BBRI yang dua-duanya udah diakumulasi asing. Ada ASII juga asing masih terus mengakumulasi, jadi wajar harganya terus naik. Ini sengaja nggak banyak kami bahas karena memang menarik banget inflow di ASII beberapa minggu terakhir setelah penjualan mobilnya turun 90%. Jadi ini fakta-fakta menarik lah, di mana biasanya berita jelek itu didoktrinasinya harga saham bakal turun. Kalau sekarang berita jelek malah membuat harga saham naik. Itu apa ya? Menurut saya itu statement penting yang dilakukan bandar dalam mengatur itu dalam memutuskan hubungan kayak gitu. Jadi biar orang nggak takut lagi nih sama berita buruk. Kalau orang nggak takut lagi, jadi bandar nggak usah khawatir nanti krisis COVID-19 ini menyebabkan krisis di mana-mana, mereka harus jualan saham. Nggak terbukti kok. Biasa kalau berita jelek, ekonomi runtuh, IHSG tambah naik. Itu yang menurut saya image yang sudah berhasil dibuat di market saat ini. Kayak gitu. Banyak yang bilang ini mencerminkan pemulihan yang akan datang. Ketika bursa jatuh, ketika ada berita jelek tapi indeksnya naik, ini berarti ini leading indikator bursa saham menjadi leading indikator kedepannya ekonomi bakal pulih. Kalau gitu nggak akan perlu turun dong. Kenapa waktu COVID turun? Kan nanti juga pulih. Leading indikator kapan? Nggak peduli. Pokoknya someday, suatu hari nanti, ekonomi bakal pulih. Saya setuju. Kalau ngomongnya kayak gitu, bakal pulih. Tapi apakah pulihnya minggu depan? Apakah bulan depan? Terus kenapa harus turun kalau gitu?
Kenapa bursa harus turun? Nanti juga pulih kan. Nanti misalnya amit-amit ada virus kedua, nggak perlu jatuh juga. Nanti juga bakal pulih. Kalau gitu ya kita nggak usah ini, berarti indeks naik terus aja, nggak usah pakai alasan bakal pulih, nggak usah alasan turun. Intinya sih, menurut saya garis besarnya adalah sedang diputus hubungan. Ya orang akan bilang nanti juga lebih baik. Kayak orang lagi dalam posisi down, lagi hancur, ekonomi bangkrut, orang cuma menghibur kan. Someday semuanya akan lebih baik. Yes, saya setuju. Cuma apakah itu how the market works gitu? Apapun beritanya, indeks akan naik terus? Menurut saya enggak. Menurut saya ada hal yang lebih make sense untuk menjelaskan pemutusan hubungan, dan itu yang saya jelaskan di video kemarin juga. Dan saya jelaskan beberapa minggu terakhir. Sorry. Dan kenaikan IHSG itu juga bukan IHSG sendiri. Di Amerika indeks EIDU atau MSCI Indonesia, bagi yang nggak tahu silakan googling ini apa. Ini basically indeks Indonesia di Amerika yang murni diputuskan oleh asing. Kita mayoritas nggak trading di sini, jadi asing mutusin, dan asing juga memutuskan untuk menerbangkan gila-gilaan. Dalam 2 minggu terakhir naik dari 15-an sampai 19-an, sempat naik itu, walaupun terakhir turun lagi seingat saya sedikit. Saya lupa hari Jumat. Jadi ini pun asing menerbangkan Indonesia. Di luar negeri juga indeks Amerika pun terus terbang. Bahkan sekarang udah di level November tahun lalu gitu. Jadi kalau ngomong ini cerminan, berarti ini orang menganggap kondisi sekarang udah sama kondisi November tahun lalu. Which is enggak banget kan. Dari sisi ekonomi, dari sisi pengangguran, dari sisi resesi, enggak banget. Kayak gitu. Jadi cuman ya terserah kan, karena kalau ngomong jelek pun, setiap ada berita jelek pun pasti someday lebih bagus. Intinya bandar udah cuek sama itu semua. Di sisi lain ada ini krisis ini COVID-19 sendiri, ada sisi positif di mana negara-negara yang sudah lockdown, seperti Italia, Prancis, Spanyol, Austria, Denmark, itu peningkatan kasusnya second wave-nya belum terlihat, which is sangat bagus. Yang udah lockdown dan udah dibuka, second wave-nya belum terlihat. Tapi terlepas dari itu ada juga berita negatif yang biar kita fair di sini kan, bukan cuma ngomporin aja. Di negara-negara yang nggak bisa lockdown seperti Brazil, Rusia, India, itu jumlah kasusnya sedang bertambah besar-besaran saat ini. Bahkan jumlah mingguannya sekarang lebih besar dari minggu-minggu sebelumnya. Jumlah rata-rata 7 harinya itu di seluruh dunia. Jadi penderita COVID ini meningkatnya lebih cepat saat ini daripada 2 bulan lalu atau sebulan yang lalu. Itu realitanya. Memang di negara maju sekarang udah berkurang. Kita nggak tahu di Amerika, di Inggris setelah demo meningkat lagi atau enggak. Itu juga cuma itu nggak bisa kita prediksi karena itu tentang virus. Cuma kalau di seluruh dunia itu semakin membuka. Efek realnya apa? Berarti border harus ditutup terus. Dan kita nggak tahu cuman Indonesia yang wave-nya pelan-pelan terus karena terbatasnya jumlah tes. Tapi di Brazil sehari bisa tambah 20.000, di India bisa tambah 10.000. Di Rusia bisa tambah ribuan juga, di Indonesia cuma tambah 700, 800 karena memang tesnya juga nggak 10.000, nggak mungkin tambahnya 10.000 kayak gitu. Jadi terlepas dari indeks yang terus naik dan ketidakpastian yang itu tersebut, jadi banyak orang yang menganggap ini jebakan. Ini jebakan para fundamentalis mungkin yang nggak sempat beli di bawah, yang pengen market turun lagi, menganggap nanti setelah selesai kuartal 2, keluar laporan kuartal 2, indeks bakal jatuh lagi, bakal dibanting lagi ketika tahu nih perusahaan kan krisisnya biasa di kuartal kedua, di April, Mei, sama Juni. Sekarang itu parah-parahnya ekonomi kan lagi di situ. Banyak yang bilang indeks akan dibanting lagi bulan April, Mei, dan Juni. Pertanyaan saya, kenapa harus nunggu Juni? Kenapa harus nunggu selesai kuartal 2? Bukannya udah kebayang? Bukannya selama ini ada berita jelek juga dinaikin indeks? Kenapa harus ada keharusan bandar nunggu berita jelek dulu baru ngebanting? Kenapa nggak before? Kenapa nggak ketika orang panik mereka malah beli? Kan itu udah diputus hubungan. Sekarang pun ada berita jelek, fokusnya nanti juga pulih. Kenapa di kuartal kedua
ketika laporan keuangan ini kenapa orang nggak bilang nanti juga pulih? Ya komentator saham kan tinggal bilang ketika laporan keuangan kuartal 2 rugi, misal perusahaan besar rugi dibilang ini pas, kalau indeksnya dikerek naik dibilang ini optimisme pemulihan kuartal 3. Kalau kuartal 3 jelek lagi bilang ini pemulihan kuartal 4. Karena someday semuanya ini akan pulih, saya percaya. Someday, suatu hari nanti, itu kan analisa fundamental. Nanti juga naik. Kalau nggak naik, nanti juga naik. Prinsip nanti juga naik itu bisa diterapkan terus-terusan. Nanti juga pulih. Nggak akan pernah salah prinsip itu. Cuma pertanyaannya kita udah meninggal dulu atau enggak gitu kan. Tapi nanti juga pulih. Kayak gitu. Jadi cuman kalau kami tanya di polling di Instagram kami, 77% percaya market bakal jatuh dulu. Nah, ini kenaikan ini cuma jebakan, nanti dibanting. Saya pribadi nggak terlalu setuju akan ada bantingan seperti bulan Maret lalu. Ini yang saya jelaskan di video yang saya bahas tadi, ekonomi kacau tapi IHSG terus naik. Apakah semua ini jebakan? Saya jelaskan tentang filosofi petani. Ini filosofi yang saya pun baru paham. Punya mindset bandar, punya mindset petani yang membakar lahannya. Membakar lahan itu artinya market crash. Ini menjelaskan market crash dunia beberapa puluhan tahun terakhir, di mana macam-macam market crash. Kadang-kadang nggak ada sebabnya tiba-tiba dibanting. 10 hari pernah Dow Jones dibanting hampir 40% kalau nggak salah. Apa sebabnya nggak ada yang tahu. Ya pengen aja petani ngebakar lahannya, karena menurut petani tersebut udah nggak subur lagi tanahnya. Seperti itu, tanahnya, hasil panennya itu yang dijelaskan. Apa hasil panen petani bandar dan lain-lain itu dijelaskan video ini. Jadi kalau Anda pengen belajar, jangan lewatkan video ini yang saya baru posting kemarin. Di Indonesia sendiri, puji Tuhannya, optimisme bursa regional naik, asing mulai masuk dan lain-lain, itu men-trigger bandar untuk lebih pede. Seminggu terakhir kita lihat bandar-bandar lokal pun udah mulai manggung. Bandar lokal ya udah giliran ngegoreng udah ada. Jadi kalau nggak salah hari Selasa itu bandar ayam-ayaman yang dapat giliran manggung, harga sahamnya digoreng, banting, mulai ada akumulasi di situ. Terus ada bandar konstruksi punya giliran manggung, bandar ayamnya berhenti dulu gitu kan, ada bandar ngegoreng saham itu ini karena biar retailnya fokus, jangan terpecah gitu kan. Jadi punya giliran manggung. Artis pun nggak bisa manggung semua samaan, nanti nggak penuh penontonnya. Kayak gitu, begitu juga dengan bandar lokal terutama. Ya bandar asing kan udah nggak terlalu aktif lagi kan sekarang. Lagi diam dulu, giliran bandar lokal yang main. Jadi memang perlu dikagumi keteraturan bursa kita selama COVID-19 ini. Bandar tampaknya koalisinya semakin kuat dan mereka bisa ngegoreng gantian-gantian, dan which is itu sangat bagus. Kita pun memanfaatkannya, yang mau ngikutin pergerakan bandar memanfaatkannya pun bisa ganti-gantian seperti itu. Dan ini juga kalau Anda follow Telegram kami, sepanjang minggu ini kami udah berkali-kali mengatakan bandarnya sudah mulai akumulasi dan lain-lain. Bahkan kami sempat bahas, ini salah satu broadcast kami, sesuatu banget ya gitu di zaman COVID gini, ketika perusahaan kritis, bisnis di masa depan gak jelas, tapi bandar berani akumulasi, rasanya sesuatu banget. Kami pun ngasih hint kalau bandar lagi akumulasi di banyak saham saat ini. Seperti itu. Dan bagi yang belum follow, silahkan follow Instagram kami. Ini free, ini pembahasan harian kami. Podcast kami buat seminggu sekali, ini kami bahas setiap hari, ini free. Dan ini jadi bandar yang gantian, bandar yang mulai manggung, bandar yang mulai akumulasi, itu juga optimisme. Menurut saya bandar udah melihat kondisi market ini sebagai the new normal, dan mereka bukan melihat, mereka merasa sudah berhasil meng-create stock market jadi solusi di masa krisis. Jadi aliran dana mengalir besar, dan saya itu juga beberapa minggu terakhir saya bahas, itu juga yang terjadi saat ini. Memang benar, resiko perusahaan bangkrut ada. Resiko kita beli perusahaan tiba-tiba digoreng, tutup, ada saat ini. Perusahaan nggak bagi dividen ke depannya, besar kemungkinan itu terjadi.
Perusahaan krisis, perusahaan PHK besar kemungkinan itu terjadi. Cuma kita kalau ngomong resiko harus punya pembanding. Apakah resiko di sektorial lebih kecil? Menurut saya enggak. Menurut saya enggak, lebih kecil resiko di sektorial lebih besar. Kalau kita mau apapun lah bisnis di Indonesia kan umumnya nggak jauh dari sektor rumah tangga, properti dan lain-lain, itu lebih besar resikonya sekarang daripada trading saham. Nah, trading saham yang seperti kami bahas sebelumnya di video sebelumnya, trading saham itu lawannya kita cuma bandar. Sementara di sini adalah di sektor real, lawan kita ada pelemahan ekonomi, virus, kompetitor, krisis sosial dan lain-lain. Nggak ada yang mengcover kita di situ. Kalau ini bursa saham udah dibuktikan kita di cover sama bandar. Bandar juga nggak mau nih saham-saham pada bubar gitu aja. Apalagi saham yang nggak bangkrut. Perusahaan yang masih bertahan nggak bangkrut gitu. Katanya cuma 50 kan yang krisis sampai Juni ini, berarti masih banyak yang masih bisa hidup kan. Bandar pun mau ini bisnis mereka tetap jalan. Dan kami menjelaskan kenapa bandar terlihat sangat bergerak cukup aktif juga di video yang ini tadi. Silahkan ditonton. Oke, seperti itu aja mungkin yang IHSG, prediksi IHSG saya minggu ini. Saya kembali lagi ini saya dukun-dukunan. Saya prediksi IHSG minggu ini bergerak naik karena kembali lagi alasan saya karena inflow besar-besaran investor asing kemarin dan rotasi bandar yang saya rasa lagi menguntungkannya saat ini. Saya rasa retail pun mulai ini aktif, mungkin kalau nggak akan dibanting minggu ini menurut saya. Kita lihat apa yang diputuskan bandar, cuman saya masih optimis minggu depan IHSG masih bisa bergerak naik. Mudah-mudahan itu terjadi, jadi kita bisa memanfaatkan untuk memperoleh keuntungan. Seperti itu prediksi saya. Nanti di mungkin Q&A session mungkin kita bahas lebih ini, cuman intinya itu karena inflow dana asing yang bagus dan pergerakan yang masih menarik, itu yang jadi pertimbangan kami ini. Sementara kondisi di luar sana saya rasa nggak akan ada yang mengagetkan, menakutkan dulu untuk 1-2 minggu terakhir. Ke depan saya rasa masih normal-normal aja. New normal, walaupun new normal gagal, pembukaan PSBB nggak berhasil, saya rasa second wave itu kalaupun terjadi, semoga nggak, tapi kalaupun terjadi nggak akan langsung mudah deteksi dalam 1-2 minggu ke depan. Jadi ini masih lahan yang subur bagi petani saham atau bandar menurut saya. Seperti itu. Terakhir mungkin karena ini pendek, saya mau ini kesempatan ini untuk mau say sorry buat saya tahu pembahasan kami nggak disukai oleh banyak orang, karena ya salah satu yang saya rasa membuat nggak disukai itu bukan penjelasannya, tapi kami yang seringkali mengatakan bahwa untuk jadi trader saham kita nggak harus jadi dukun atau nggak harus ikut stock pick untuk sukses di market, kita nggak harus. Dan saya tahu dengan mengatakan seperti itu orang-orang yang jualan rekomendasi berbayar, jualan stock pick atau buat training untuk menjadi dukun saham itu banyak banget yang nggak suka, which is saya mengerti. Saya juga udah bahas, mengatakan kami diblok di hampir semua grup saham di Telegram. Kami hampir diblok semua, which is no hard feeling. Saya rasa kalau orang berbeda sudut pandang, nggak suka ada yang punya sudut pandang berlawanan ada di grup dia, no hard feeling. Saya sih happy aja. Cuman yang mau saya tekankan di sini yang mau saya say sorry di sini adalah saya mengatakan dukun saham itu nggak maksud menghina, nggak maksud merendahkan profesi rekan-rekan sekalian. Walaupun mungkin karena saya mendengar, saya nggak pernah dengar YouTube siapapun atau baca analisa siapapun, jadi saya sih nggak tahu. Cuman banyak yang ngirim message di Instagram, si ini nggak suka, atau di komen-komen YouTube pun kadang-kadang banyak yang kadang-kadang saya baca, wah ini nggak suka dan lain-lain. Jadi jadi saya mau say sorry, saya nggak ada maksud untuk merendahkan siapapun. Mengatakan sesuatu yang buruk tentang pekerjaan mereka, apalagi dukun kan ada yang takutnya terhina menganggap saya mengatakan pekerjaan mereka haram. Saya sendiri saya nggak tahu aja kata yang tepat apa selain untuk orang yang kerjanya memprediksi masa depan, meramal masa depan selain dukun.
Tapi saya juga mengatakan, bahkan di minggu lalu saya mengatakan saya salah jadi dukun di BBR, saya juga termasuk dukun. Makanya beberapa minggu terakhir setiap saya mulai meramal, kayak tadi memprediksi ESG, saya bilang, wah ini saya jadi dukun nih gitu. Jadi ini bukan merendahkan, atau apalagi mengatakan pekerjaan dukun itu haram lah atau apa-apa, sama sekali nggak seperti itu. Ya simply ya, misalnya adik saya mengatakan atau sahabat saya mengatakan gitu, nggak, lu nanti hari Kamis nanti lu pakai kaos kuning. Setelah dia apa gitu ngeliat-ngeliat atau meramal-ramal ngomong jampi-jampi atau nggak usah gitulah, setelah dia mikir, dia nulis-nulis, nyatat-nyatat, ngeluarin angka-angka, dia bilang, gua ramalkan hari Kamis nanti lu pakai kaos kuning. Kalau saya sebagai yang memutuskan saya pakai kaos apa, saya bilang, oh gila dukun loh gitu kan. Cuman itu cuma bercandaan doang gitu. Atau peramal lu atau apa lu. Nggak ada maksud bilang teman saya, oh inilah nggak rohani dan lain-lain, sama sekali nggak ada. Karena saya tahu saya pakai kaos apa hari Kamis, itu ya keputusan saya. Begitu juga dengan saham kan. Nah, kita boleh memprediksi, mengomentari, jadi dukun, jadi peramal, tapi yang mutusin kan bukan kita, yang mutusin bandar. Kayak gitu. Cuma sama aja kalau dukunnya banyak, misalnya saya ada yang meramal hari Kamis saya pakai kaos kuning. Tapi dukunnya bukan cuma satu, ada 20 dukun, ada yang bilang kaos hijau, kaos biru, kaos hitam, kaos putih, kaos kotak-kotak, lama-lama pasti ada yang benar kan. Pasti ada yang benar. Karena ya udah semua warna disebut. Itu kalau kaos. Kalau saham lebih gampang lagi ada benar. Karena pilihannya cuma naik atau turun. Kalau ada 1000 dukun, 500 milih naik, 500 milih turun, pasti 500-nya benar. Kayak gitu. Cuma yang selalu saya tekankan bagi yang, ya ini saya sorry mungkin bagi mereka-mereka yang jualan kedukunannya, cuman yang saya tahu saya nggak bisa menyenangkan semua orang, cuman yang saya mau educate ke rekan-rekan yang mungkin nggak keberatan adalah untuk jadi investor, untuk jadi trader sukses, kita nggak perlu jadi dukun. Nggak perlu jadi dukun, kita bisa ada cara lain, itu yang saya tawarkan. Kita bisa analisa, kita bisa ngikutin pergerakan bandarnya, kita bisa mengerti mekanisme marketnya dan tinggal kita ikutin. Itu yang selalu saya katakan. Kayak gitu, nggak perlu jadi dukun. Tapi bukan berarti dukun juga nggak bisa sukses. Kita tahu ada banyak dukun yang sukses kan. Ada Ki Joko Bodo, Gendeng Pamungkas, ada Roy Kiyoshi dan lain-lain. Mereka pun jadi dukun dan saya nggak bilang kerjaan mereka salah atau apa, no, sama sekali. Bisa jadi dukun kita sukses, bisa jadi pengusaha atau trading ya jual beli kita bisa sukses juga. Cuma yang saya tahu biasanya beda orang. Dukun-dukun terkenal itu ya dia sukses menjual kedukunannya. Pengusaha-pengusaha sukses dia sukses mengatur usahanya. Saya fokus mengajarkan ke yang sini. Kalau ada fokus mengajarkan yang sini juga no problem. Kayak gitu aja. Oke? Kalau ada yang punya, oh ya silahkan like bagi yang suka. Cukup podcast minggu ini sampai sini. Silahkan like atau unlike bagi yang nggak suka. Like bagi yang suka. Jadi saya tahu seberapa banyak yang suka materi saya, seberapa banyak yang nggak suka. Atau kalau punya pertanyaan, saham yang mau dibahas dan lain-lain tentang materi hari ini, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Seperti itu. Sampai sini aja. Sampai jumpa di lain kesempatan. Stay healthy. Bukan stay home lagi ya. Stay healthy buat rekan-rekan semua. Sampai jumpa di lain kesempatan.